Kembali kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan ra'a kalban ya'kulu thara min al-'atash fa akhadha ar-rajulu khuffahu wa ja'ala يضرب له به حتى أروى فشكر الله له فأدخله الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadits sahih rawahu Imam Bukhari di sahihnya. Hamdan li Rabbil khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajin. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana bihadzal jam' wa bihadhihi al-munasabati al-karimati al-'azimah. Jama'ana Allah wa iyyakum bi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yaqdatan wa mananan fid dunya wa fil akhirah. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha bercahaya menerangi jiwa untuk mengenal yang Maha menciptakannya. Cahaya Allah berpijar menerangi sanubari sehingga lembutlah sanubari menjadi tenang dan sakinah dan damai, sehingga padamlah keinginan berbuat hina dan bermunculan cahaya-cahaya niat keinginan berbuat mulia. Itulah cahaya Allah. Betapa agungnya ketika muncul di dalam sanubariku atau sanubari kalian, sanubari kita, sebutir kerinduan kepada Allah. Maka di saat kita rindu berjumpa dengan yang maha indah, di saat itu Allah sedang rindu dengan kita. Yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi riwayat sahih Bukhari, "Man ahabba liqa'i ahbabtu liqa'ahu." Barang siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, Allah rindu berjumpa dengannya. Lewat sekian puluh tahun, belasan tahun, adakah detik-detik kita merindukan Allah? Apa yang kita rindukan selama ini? Sejak 24 jam bangun dari tidur hingga malam ini kita akan tidur lagi. Dari kemarin dan sebelumnya, yang tidak satu detik pun, detik yang lalu bisa kembali lagi atau bisa kedepankan lagi. Detik yang sudah lewat dan sudah tertulis catatan amal pahala dan dosa kita. Bagaimana kita berhadapan dengan Allah ketika Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya ini tidak pernah merindukan Allah? Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat sahih Bukhari, "Wa man abghadha liqa Allah, abghadha Allah liqa'ahu." Barang siapa yang tidak mau berjumpa dengan Allah, tidak terlintas jumpa dengan Allah, Allah tidak mau jumpa dengannya. Kemana tempat orang yang tidak mau dijumpai Allah ini? Mereka belum sempat dihisab, mereka sudah sampai ke dalam neraka waliyadzubillah, karena Allah tidak mau melihatnya, Allah tidak mau menjumpainya, karena tidak terlintas di dalam hatinya di masa hidup untuk menjumpai dan untuk merindukan perjumpaan dengan Allah. Namun barang siapa yang rindu berjumpa denganku, aku rindu berjumpa dengannya. Adakah detik-detik terindah di dalam kitab amalmu ketika dibacakan di hadapan Allah? Detik-detik kau sedang dirindukan Allah. Rindu Allah, dirindukan Allah. Kita rindu pada Allah hal yang terluhur dari semua, yang luhur dari semua sifat yang ada dalam jiwa kita. Tapi bagaimana mulia dan luhurnya orang yang dirindukan Allah, yang lewati usianya dalam kerinduan kepada Allah. Rabbi kehidupan dunia yang indah ini jangan sampai menghalangi kami daripada kerinduan kepadamu. Musibah dan kenikmatan yang kami lewati jangan sampai membuat kami terjauhkan dari rindu padamu, ya Allah. Pastikan kami semua yang hadir di tempat ini selalu dipenuhi kerinduan padamu dan tidak terganggu
dengan musibah dan kenikmatan yang kami lewati, namun kami berharap demi secuil rindu kami, walaupun kami hanyalah hamba yang hina ini, kami mohon kepadamu agar kau jauhkan musibah-musibah dari kami, zahir dan batin, dunia dan akhirat. Masa depan kami dalam genggamanmu, wahai Allah. Ada orang sekarang sehat walafiat, tertawa dan senang, esok ia sudah sebelah tubuhnya mati stroke dan tidak bisa berbicara dengan benar. Dia hanya rebah seumur hidupnya sampai menanti ajal. Ada orang sekarang tertawa senang, tidak tahu esok ia sudah menghembuskan nafas yang terakhir. Jika ia tahu malam itu adalah malam terakhir yang tidak akan dia temukan lagi esok malamnya kecuali di alam kuburnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, beruntung orang-orang yang rindu kepada Allah, dan kita meminta kepada Allah hal ini. Padahal kita yang penuh dosa ini dan sangat jarang barangkali rindu kepada Allah, lebih rindu kepada yang lainnya. Bahkan di saat sujud, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabul manzilah ila Allah, aqrabul 'abd manzilah ila Allah wa huwa sajid. Riwayat Sahih Muslim. Sedekat-dekat derajat hamba kepada Allah adalah saat dia bersujud. Saat kita sujud, hati kita kemana? Orang-orang yang saleh, hati dirinya sujud atau tidak sujud, hatinya tetap sujud rindu kepada Allah dan penuh doa. Mau sujud, mau berangkat dari sujud, mau jalan, mau bicara, mau apa yang dia perbuat, jiwanya tetap sujud pada Allah. Kita barangkali ada yang puluhan tahun sholat, hatinya belum pernah sujud pada Allah, belum pernah rindu pada Allah, belum pernah cinta kepada Allah, bahkan tidak terfikir untuk cinta dan rindu kepada Allah. Bagaimana Allah memandang orang yang berpikiran seperti itu? Murka. Allah siapkan tempat kemurkaannya, neraka dan penjara di alam kubur. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menerima cinta hamba walaupun penuh dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menolak cinta mereka, bahkan menjawab, aku rindu pada orang yang merindukanku. Saudara-saudariku yang muliakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa la tastawi al-hasanatu wa la as-sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
Sayyidina Muhammad. Sungguh kata Allah, mereka yang berkata Tuhan kami Allah. Inilah sebabnya guru mulia kita mengajarkan banyak-banyak menyebut nama Allah. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan jiwa hamba yang menyebut nama Allah, Allah, Allah walaupun dengan bibirnya, tapi dia ingin menyebut nama Allah itu, jiwanya perlahan-lahan akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluhuran dan bisa sangat pasti insyaallah wafatnya di dalam husnul khatimah. Karena orang yang banyak menyebut nama Allah, hadirin hadirat yang dimuliakan, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Mereka yang berkata Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, lalu mereka beristiqamah semampunya. Tentunya Allah tidak memaksakan lebih dari kemampuan kita, tapi terus berusaha untuk memperbaiki diri, menjauhi kehinaan dan menjalankan keluhuran. Mastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah turun naikkan malaikat untuk mereka, terus malaikat menaungi mereka. Apa-apa yang ada di masalah mereka, mereka dalam kesulitan, para malaikat mendoakan kesulitannya selesai. Orang itu sakit, malaikat mendoakannya sembuh. Orang itu terkena sihir, malaikat menghalangi sihirnya. Orang itu diganggu jin, jin itu disingkirkan oleh malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikat. Saya berfirman, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut, wahai orang-orang yang beristiqamah dan menyebut Tuhanku adalah Allah. Jangan takut dan jangan risau. La takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Kabar gembira sudah sampai sebelum jauh terjadi. Kabar gembira untuk mereka adalah surga. Surga kapan kita akan bertemu pada mahsyar? Sudah Allah kabarkan, wa abshiru bil jannah. Orang yang seperti itu, yang berusaha menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan Allah semampunya, dan terus berniat untuk membenahi dirinya untuk lebih baik dan lebih baik. Allah takhafu wa la tahzanu nahnu awliya'ukum. Allah, aku, kata Allah Subhanahu wa taala, awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Aku atau kami dalam maksud aku dan seluruh kekuatanku dan kewibawaanku yang menjaga dan menaungi kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan untuk kalian apa yang kalian kehendaki nanti di surga, semua akan diberikan oleh Allah. Apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian inginkan, dan demikian yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuzulan min Ghafurur Rahim. Hadiah besar dari yang Maha Pengampun dan Maha Berkasih sayang. Kita belum menjadi ahlul istiqamah, tetapi orang yang berusaha untuk beristiqamah sudah sekelompok dengan orang-orang yang beristiqamah. Kenapa? Karena dia di jalan orang-orang yang beristiqamah dan mencintai orang-orang yang beristiqamah, maka rantai mahabbah berpadu dengannya. Rantai cinta orang-orang yang istiqamah mengikat, berterikat bersamanya,
sehingga ia terbawa dalam kelompok ahlul istiqamah. Semoga kita semua di dalam kelompok orang-orang yang beristiqamah, walaupun kita belum mampu beramal yang baik, kita yang sempurna, maksud saya, ya kita banyak beramal yang baik, tapi belum mampu kita berbuat amal yang sempurna, belum mampu menjauhi larangan Allah SWT dengan sempurna, tapi munculkan niat keinginan untuk terus berubah dan terus semakin baik dan semakin dekat dan semakin cinta dengan Allah, dengan mencintai para salihin, para ulama, para ahlul istiqamah. Seorang yang mencintai itu akan bersama dengan orang yang ia cintai. Sabda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Kata Allah, siapa yang ucapannya lebih bagus dari orang yang mengajak kepada keridhaan Allah? Ucapan yang terindah untuk Allah Subhanahu wa taala, tentunya banyak ucapan-ucapan yang mulia. Hadis ini ayat ini amul maksus, kalimat la ilaha illallah dan lain sebagainya, habul kalimat illallah subhanahu wa ta'ala dan lain sebagainya. Namun salah satu kalimat yang dicintai Allah, ucapan-ucapan maksudnya pembicaraan, qaulan mimman da'a ila Allah, ucapan orang-orang yang menyeru, mengajak ke jalan Allah, mengajak orang baik, mengajak orang sholat, mengajak orang yang enggak sholat zuhur. Gimana caranya orang enggak pernah mau sholat zuhur? Saya sholat zuhur, dia enggak mau sholat zuhur. Ya udah, temenin saya dong sholat zuhur berjamaah, itu pahalanya lebih besar 27 kali lipat daripada sholat sendiri. Ya saya malas sholat, ya udah temenin. Sebagai kamu mau jadi imam, mau jadi makmum. Kalau perlu jadi imam, suruh jadi imam. Kalau dia bisa sholat. Kalau dia merasa ya sudah, saya minta tolong dong, sudah dapat pahala nih, dapat pahala berjamaah. Hal seperti itu mengajak dia sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala kita harapkan memberikan kepada dia butiran hidayah. Di waktu asar dia tidak lagi diperintah, dia sudah sholat sendiri, malah mencari teman lagi. Sholat jamaah 27 kali lebih besar daripada sholat. Dia sholat pas sholat di masa jiwanya tenang. Tenangnya kalau sholat dibanding tidak sholat. Datang adzan lagi waktu sholat nih, dia akhirnya sholat. Demikian hadirin hadirat, hal seperti ini adalah bentuk-bentuk yang bisa kita amalkan dengan mudah, ya, lewat handphone, lewat SMS, lewat chatting dan lain sebagainya, Facebook dan lain sebagainya, yang siang dan malam menghiasi para pemuda-pemudi kita ini, menghiasi dengan kehinaan atau menghiasi dengan keluhuran. Tanya dirimu sendiri apa yang kau perbuat, baik kau perbuat untuk menghiasi hari-harimu, menghiasinya dengan keluhuran atau menghiasinya dengan kegelapan dan kehinaan untuk munculnya musibah di masa depan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sampailah kita pada hadis agung ini, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Ini hadis tentunya sering kita dengar cerita seperti ini. Ini ada dua riwayat di dalam Sahih Bukhari. Riwayatnya yang ini pria, tapi ada riwayat yang lain wanita. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari menjelaskan salah satu pendapat yang mengatakan bahwa air liur anjing itu suci. Ini orang ini mencabut sepatunya, memberi minum kepada seekor anjing. Anjing itu menjilat sarah. Sarah itu tanah, tapi dalam tafsiran lain dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar, lumpur yang hampir kering dari hausnya. Orang ini mencopot sepatunya karena nggak ada gelas, nggak ada ember dan lainnya mungkin. Maka ia mengambilkan air untuk anjing itu, dan anjing itu minum sampai ia puas dari minumnya. Allah berterima kasih dengannya dan memasukkannya ke dalam surga. Berarti air liurnya anjing suci.
Namun hal ini dijawab lagi oleh Imam Ibn Hajar, dijelaskan di Fathul Bari dengan ucapan Imam Nawawi Hujjatul Islam wa Barakatul Anam, dinukil oleh Imam Ibn Hajar di dalam syarah hadis ini, bahwa hal itu bukan hal yang sangat bisa diterima menurut Imam Nawawi dengan pendapat apa? Karena tidak menutup kemungkinan orang itu membuang sepatunya, tidak memakainya lagi karena tahu najis, dan tidak menutup kemungkinan orang itu mencuci lagi sepatunya 7 kali dengan lumpur sehingga bersih. Tidak diriwayatkan di dalam hadis itu, tetapi itu menunjukkan hal yang sangat waham atau hal yang sangat tidak mungkin dijadikan dalil bahwa air liur anjing itu suci. Saudara-saudariku yang dimuliakan, sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadis sebelum ini menyebutkan di dalam Sahih Bukhari, hadis sebelumnya, bahwa barang siapa yang disentuh oleh anjing dan dia membasuhnya dengan 7 kali basuhan. 7 kali basuhan. Salah satunya dengan tanah atau dicampur. Jadi air lumpur itu air yang dicampur tanah 7 kali. Ini menunjukkan bahwa hadis yang tadi kita baca bukan menunjukkan air liur anjing itu suci, karena ada hadis lain yang menjelaskan untuk membersihkannya. Maka hadirin yang membersihkannya 7 kali. Anjing di dalam Sahih Bukhari diriwayatkan orang yang memelihara anjing bukan untuk sebagai anjing pemburu dan bukan untuk sebagai anjing penjaga. Ia memelihara di rumahnya, maka setiap hari pahalanya berkurang 1 pahala, dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Hewan najis itu tidak protes dicipta Allah sebagai hewan najis. Dia tidak mengatakan, "Wahai Allah, kenapa kau cipta aku sebagai hewan najis padahal aku selalu bertasbih kepada Allah." Manusia-manusia yang berjiwa lebih busuk dariku di mana-mana, mereka selalu maksiat padamu, mereka kau ciptakan sebagai makhluk yang mulia, dengan bentuk yang mulia dan mereka suci. Kenapa aku diciptakan sebagai hewan yang najis? Mereka tidak protes pada Allah. Besar mana iman kita dengan iman seekor anjing? Banyak kita protes dengan keputusan Allah. Rabbi, kenapa terjadi begini? Rabbi, kenapa terjadi begini? Rabbi, kenapa kau berbuat aku seperti ini? Kita memprotes ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Iman kita mana lebih kuat dengan seekor anjing itu? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, lihat dalam hadis ini, anjing ini seakan memberi syafaat kepada orang ini untuk masuk surga, menjadi penyebab dia masuk surga. Karena apa? Karena ia diberi minum oleh seseorang, dia kehausan, diberi minum oleh seseorang, Allah Subhanahu wa taala membalas dengan berterima kasih. Anjing tidak bisa berterima kasih intinya pada orang ini. Allah yang berterima kasih kepadanya dan Allah masukkannya ke surga. Ini masuk surga sebab karena anjing. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah ingin memasukkan hambanya ke surga, walau lewat anjing sekalipun bisa Allah masukkan ke surga. Lebih-lebih lagi Sayyidina Muhammad. Seekor anjing bisa menyebabkan masuk orang masuk surga. Hewan najis, di mana semulia-mulia makhluknya Allah yang memang dijanjikan oleh Allah, aku ana awwalu syafi' yaumil qiyamah. Aku adalah orang yang pertama kali memberikan syafaat di hari kiamat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian yang perlu kita renungkan
betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala dan betapa lemah lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lemah lembutnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang jahat. Salah satunya Firaun. Ya. Firaun ini kan salah satu tokoh, ya, tokoh besar dalam kejahatan. Ya. Ini kelompoknya masuk dalam kelompok mungkin 10 besar atau 2 besar, ya, karena ada ikhtilaf. Ada yang mengatakan orang paling jahat itu Firaun, ada yang mengatakan yang paling jahat itu Bulal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang mengatakan yang paling jahat adalah Bulal karena Allah Subhanahu wa taala melaknatnya 2 kali dalam satu ayat. Satu ayat 2 kali melaknat Bulal. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Tab artinya kecelakaan, celaka. Dalam satu ayat 2 kali disebut celaka. Enggak ada di Quran satupun hak orang yang dimurkai Allah sampai dikatakan celaka atau dilaknat oleh Allah 2 kali dalam satu ayat, kecuali Abu Lahab. Itu hujahnya. Namun hujah yang mengatakan Firaun ini yang paling jahat karena dia mengaku sebagai Tuhan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Itu kata Firaun. Tapi apa yang Allah perbuat kepada Firaun? Nabi Musa dan Harun diutus bukan untuk memenggal kepalanya, penggal ke orang mengaku Tuhan, tapi yang diperbuat faqula lahu qawlan layyina. Kalian Musa dan Harun, faqula, kalian berdua katakan kepadanya qawlan layyina, ucapan yang lembut sekali. Layyin, layyin itu sangat lembut. Berucap kepadanya dengan sangat lembut si Fir'aun. Walaupun di akhirnya dia tetap tidak mendapat hidayah, dia tidak mau mengikuti, tapi lihat, Allah sudah maha tahu Fir'aun ini tidak akan mau beriman, dia akan kufur, dia akan ditenggelamkan di dalam lautan. Allah sudah maha tahu itu. Tapi Allah munculkan di Al-Quran bahwa sebelum kejadian itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berbuat lemah lembut. Allah sudah maha tahu ini bakal kufur orang, nggak bakal masuk ke dalam iman. Bukannya langsung Musa dan Harun, dia tidak, aku tahu dia orang yang tidak akan beriman, habisi. Bawa pasukan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala berupa darah, berupa wabah belalang dan wabah katak dan lain sebagainya kepada Firaun, sampai Firaun kebingungan. Kalau seandainya kau singkirkan ini musibah-musibah ini, maka kami akan beriman, kata Firaun, dan melepaskanmu untuk melepaskanmu pergi, tidak menahanmu dan Bani Israel dari negeri kami. Namun setelah dihilangkan doa oleh Nabi Musa, hilang musibah itu, mereka malah balik membantai Bani Israel umat Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka Allah SWT benamkan mereka tenggelam. Allah sudah tahu bakal dibenamkan dan tenggelamkan, tidak akan beriman. Dan ini bukan di masa umat kita. Kenapa Allah sebutkan di Al-Quran kejadiannya dulu? Kenapa Allah ceritakan? Allah ingin tunjukkan inilah budi pekerti Sang Maha melembut kepada hamba-hamba yang dimurkainya. Qula lahu qawlan layyina. Lemah lembut dulu. Nanti mulai perlahan-lahan kalau sudah ini dilakukan hasilnya oleh Allah SWT. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ada lagi makhluk yang paling jahat yang kita ketahui. Iblis. Iblis sudah makhluk paling jahat.
Iblis sudah makhluk yang paling dimurkai Allah dan paling banyak pengikutnya, dan membuat orang-orang menjadi pengikutnya masuk ke dalam tempat yang dimurkai Allah. Iblis berdoa dikabul oleh Allah. Allahumma andirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Allah, tunda siksaku sampai hari kebangkitan. Allah menjawab, fa innaka minal munzirin. Kau termasuk orang-orang yang ditunda siksamu sampai hari kiamat. Langsung Iblis berkata, kan kugoda keturunan Adam dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang, akan kubawa agar mereka membawa tidak mengikuti tidak mengikutimu, tapi kufur kepadamu. Allah Maha tahu. Ini si Iblis ini kalau diundurkan siksanya, dia bakal menggoda keturunan Adam dan akan menjadi sangat jahat. Allah Maha tahu. Tapi Allah tunjukkan, ku jawab juga doa. Fa innaka minal munzirin. Ku tunda siksa sampai hari kiamat. Dia terserah. Yang menjadi pengikutnya Iblis, yang menjadi pengikutnya Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita sangat rindu dengan Nabi kita yang sangat ramah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa kita perbuat? Kita hanya bisa bersalam dan salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa jumpa dengan beliau dalam kehidupan, kita tidak hidup sezaman dengan beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita bersama beliau, bukan bersama Iblis dan pasukannya. Maka jauhkan sifat-sifat Iblis dari hati kami ya Allah. Al-Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh alaihi rahmatullah, dia salah seorang mu'arif billah saleh, dan dia bisa mengetahui hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu betul hadisnya Rasul atau palsu dengan hanya menciumnya. Hadis itu ditulis, dicium oleh Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Kalau hadisnya sahih, seperti ucapan Rasul, hadis itu ada wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercium oleh Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh dengan kehendak Allah. Ini hadis betul. Ini hadis tidak betul, bukan ucapan Rasul. Sebagian muhadis tidak terima, karena kan ada yang mustalah hadis. Namun Imam Ahmad bin Hanbal sering bolak-balik kepada Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh untuk menanyakan apakah hadis ini dhaif atau hadis ini sahih. Sering Imam Ahmad bin Hanbal bolak-balik kepada Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh alaihi rahmatullah. Dari sini kita ambil kesimpulan, Allah Maha bisa membuat panca indera seseorang melihat jauh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bahkan di dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa umatnya Nabi Sulaiman yang diberi ilmu dari kitab, maka di saat itu dia bisa membawakan istana Ratu Balqis sebelum Nabi Sulaiman mengedipkan matanya. Ana atika qabla yantadda ilaika tarafuk. Aku datangkan singgasana itu sebelum kau mengedipkan matamu, wahai Sulaiman. Bisa keramah. Lebih-lebih lagi umat Sayyidina Muhammad. Di sini kita ingin melihat bahwa hadis Rasulullah SAW itu, tulisan hadis ucapan sang Nabi itu mempunyai wanginya Rasulullah. Kita mewarisinya dan alhamdulillah selalu membacanya setiap minggu Sahihul Bukhari, dan juga banyak para ulama Habib juga ada pengajian Sahih Bukhari, Habib Jinda dan lain-lain, banyak pengajian Sahih Bukhari. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Karena apa? Karena walaupun hanya cuma tulisannya saja, ada wanginya Sayyidina Muhammad SAW. Dan bersiaplah untuk hari-hari akhir di yaumul qiyamah kelak, hadirin hadirat, dan di alam kubur kelak.
Rabi'ah al-Adawiyah alaiha rahmatullah, seorang wali wanita salihah, sudah menggali kuburnya sendiri. Belum meninggal menggali kubur. Kan tahu kuburnya ini tempatnya nanti habis dia hidup. Kalau kita kan cuma mikirin bangun rumah. Kalau mereka memikirkan untuk membangun kuburnya diperindah. Jadi kubur mau diperindah bagaimana? Diperindah pakai emas. Cuma juga kubur itu diperindah dengan bacaan Al-Quran. Imam Rabi'ah Sayyidatina Rabi'ah Al-Adawiyah turun ke kuburnya setiap hari baca Al-Quran. Dalam kuburnya naik lagi diterangi dengan Al-Quran. Berapa? 7.000 kali khatam Al-Quran di kuburnya. Sebelum dikuburkan, sebelum wafat, dia membangun rumahnya untuk setelah wafatnya. Sayyidina Al-Habib Mustafa Al-Muhdar sahibul Guairah Hadramaut Al-Habib Mustafa Al-Muhdar Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar sahibul Guairah. Beliau mengkhatamkan 8.000 kali di kubur. Waktu ditanya, kenapa kau mengkhatamkan 8.000 kali? Masa aku kalah sama wanita 7.000 kali, aku 8.000 kali. Hadirin hadirat, mereka berlomba-lomba membangun rumah masa depannya. Kita berlomba-lomba membangun rumah yang akan kita tinggalkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bukan berarti tidak boleh bangun rumah. Tapi tentunya hadirin hadirat yang saya maksud di sini, fikirkan masa depanmu di dunia dan masa depanmu setelah dunia. Pikirkan kehidupan kita di dunia ini, karena ini modal untuk mencapai kehidupan kebahagiaan akhirat. Kalau di dunia kita berantakan, di akhirat lebih berantakan lagi. Tapi perbaiki diri kita, apa kalian dalam sekolah atau dalam pekerjaan atau dalam perdagangan, perbaiki dan perbaiki dan perbaiki hari-hari kita, dan jauhi kehinaan, jauhi kehinaan, jauhi kehinaan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa qala wa amila amalan salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik dari orang yang menyeru ke jalan Allah dan beramal saleh dan berkata, sungguh aku dari kelompok orang-orang yang muslim. Nuzulan min ghafurur rahim. Limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La tastawil hasanatu wa sayyi'ah. Tidak sama antara perbuatan baik dan perbuatan jahat. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah atau jawablah orang yang berbuat jahat kepada kita dengan yang lebih baik, lebih lembut. Itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ini kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Jahal. Nabi dan Abu Jahal, Abu Jahal sangat memusuhi Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak sama. La tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama kemuliaan, pahala atau yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dosa yang diajarkan oleh Abu Jahal, yaitu menyembah berhala. Tentunya tidak sama. Idfa' billati ahsan. Kalau dia mencacimu atau mendebatmu, jawab dengan yang lebih lembut kalimat-kalimatnya. Idfa' billati ahsan fadal bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Sampai kalau seandainya ada permusuhan dari antara keduanya, maksudnya Abu Jahal memusuhi Nabi SAW, maka jadilah engkau wahai Muhammad seakan-akan engkau seagama atau sekelompok dengannya. Padahal tentunya beda. Nabi Muhammad SAW tetap muslim, tapi perbuatlah dirimu seakan-akan sama dengan teman-teman mereka. Karena waliyyun hamim. Demikian indahnya perintah Allah untuk
dakwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala waktunya terlalu lama. Masalah. Mohon maaf kalau seandainya waktunya terlalu lama karena kan sekarang subuh cepat. Jadi kita berusaha memajukan majelis jam 8.15, tapi saya sering telat juga tentunya. Jadi subuh kita cepatkan sekarang ya, 4.20 ya, 4.20 sudah ada subuh sekarang. Jadi majelis semestinya jam 10 sudah bubar. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, tapi hadiran kita di majelis ini insyaallah membawa keberkahan di kalangan. Lebih baik di sini 15 menit daripada 15 menit di luar. Jadi hadirat yang dimuliakan, dan maksud saya di luar sana, bukan kalian tuh yang di luar di mana, di teras masjid dan di ruang di sebelah di gedung Samsung, bukan. Sama-sama mulia kita, alhamdulillah ya, karena bersambung, maksudnya di luar sana, di mana-mana ya, 15 menit sana dan 15 menit di sini. Ini kita teruskan dengan doa dan memanggil nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Luhur. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan kebahagiaan kepada kita. Faqulu jami'an ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai yang Maha Dermawan, wahai yang sangat menginginkan kami dekat kepadamu, menjadikan setiap pahala kami 10 kali lebih besar hingga 700 kali lipat, dan menjadikan dosa hanya satu saja tetapi bisa pula kau limpahi pengampunan. Siapa yang punya kebaikan seperti ini selain-Mu ya Allah? Sungguh tiada kecuali Engkau ya Allah, ya Allah. Kau memasukkan surga untuk hamba-Mu walau hanya sebab seekor anjing. Jika Kau kehendaki memasukkan hamba-Mu ke surga, Kau masukkan walau sebab seekor anjing. Ya Allah, hanya memberi minum seekor anjing yang kehausan. Bagaimana dengan yang memanggil nama-Mu ya Allah, merindukan-Mu ya Allah? Beri kami kerinduan, beri kami kerinduan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, memang belum pantas bagi kami rindu padamu karena terlalu banyaknya dosa-dosa kami. Bagaimana pantas hati ini menyimpan kerinduan padamu? Tapi itu persangkaan kami. Namun kami bersangka baik kepadamu, Kau jauh lebih baik dari yang kami sangka. Salahkah kami ya Allah? Kau jauh lebih baik dari yang kami sangka ya Allah. Maka oleh sebab itu turunkanlah gelombang cahaya kerinduan ke dalam jiwa kami kepadamu ya Allah. Dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam segala aktivitas kami, dalam sekolah kami, hati kami tetap jadikan ada kerinduan kepadamu ya Allah. Dalam keadaan apapun hati kami ada keinginan makan dan minum. Keinginan makan dan minum tetap ada, tidak pernah lepas di hati kami. Mulai bangun hingga tidur, kami ingat bangun makan pagi, kami ingat siang akan makan siang, kami ingat nanti malam aku akan makan malam. Wahai Allah, jadikan kami rindu padamu lebih dari itu, lebih. Pagi hari rindu pada Allah,
saat keluar dari rumah rindu kepada Allah, saat di dalam rumah rindu kepada Allah. Ya Allah, kami tidak lupa memakai pakaian. Kami tidak lupa warna pakaian kami. Maka beri pula kami kerinduan, Ya Allah, untuk berjumpa dengan Zat yang Maha Indah. Orang yang merindukanmu tidak akan kau siksa, Ya Allah. Hadirin hadirat, jika saat ini hatimu sedang rindu ingin jumpa dengan Allah, maka saat ini Allah sedang rindu kepadamu. Ya Allah, diriwayatkan di dalam tafsir Imam At-Tabari, ketika seorang sudah masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala memanggil seorang dari mereka, kau di hari anu tanggal sekian berbuat kesalahan, bersangka buruk kepadaku, betulkah hambaku? Yang menjawab, betul wahai Allah. Engkau di hari anu, di tempat anu, tanggal sekian kau menyangka buruk kepadaku, betul wahai Allah. Bukankah telah kau ampuni? Allah berkata, telah ku ampuni dosa-dosanya. Kau sudah di dalam surga. Dan di saat-saat kau mengingatku, saat-saat itu aku sedang mengingatmu. Ya Allah, Allah akan berfirman kepada mereka yang hadir di majlis-majlis zikir. Kalau mereka sudah masuk ke dalam surga, maka Allah berkata, saat kalian dulu berzikir di dunia itu, saat itu aku sedang mengingat kalian. Saat kalian merindukanku di tempat anu, di hari anu, saat itu aku sedang merindukan kalian. Ya Allah, Ya Allah, alangkah indahnya Allah, alangkah indahnya hati yang terhubung dengan kerinduan Allah. Cahaya terbesar yang dibawa makhluk yang paling rindu dan paling dirindukan Allah, Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jangan jadikan kami bosan berpikir padamu. Di antara kami telah berpikir untuk meninggalkan majlis, untuk berhenti dalam menyebut namamu, untuk aktivitas lainnya. Aktivitas apa selainmu yang lebih mulia? Ya Allah, Ya Allah. Namun demikian lemahnya kami, beri kami kekuatan untuk berzikir bersama dan berzikir sendiri masing-masing di tempatnya. Ya Allah, salah satu kelompok yang dinaungi Allah, rajulun dzakarallah fafadat ainah, riwayat Sahih Bukhari. Salah seorang yang dirindukan, yang dinaungi Allah, salah satu kelompok yang dinaungi Allah di saat tidak ada naungan selain naungan Allah adalah orang yang ketika mengingat Allah mengalir air matanya. Ya Allah, air mata kami mengalir karena sedih, ditinggal kerabat atau terkena musibah atau lainnya. Mungkin air mata kami belum pernah mengalir merindukanmu, Ya Allah. Air mata ini akan bersaksi di hadapanmu, kami tidak pernah mengalir untuk kerinduan padamu, wahai Allah. Ya Allah, pengampunanmu, kelembutanmu, kasih sayangmu, Ya Allah, Ya Allah, keluhuranmu, keindahanmu, kesucianmu, bukalah, kenalkan kepada kami, Ya Allah.
limpahi kami kedamaian dan ketenangan. Juga bagi kota kami, limpahkan kedamaian dan ketenangan. Juga bagi bangsa kami, limpahkan ketenangan dan kedamaian. Ya Allah, limpahi hujan hidayah, hujan rahmat, bukan hujan yang membawa musibah. Ya Allah, jauhkan perpecahan di antara kami, persatukan kami, wahai Allah, dalam keluhuran, dalam kasih sayang, dalam kedamaian. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, Allah haramkan dia dari api neraka. La ilaha illallah, La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat terpakai. Hadirin, kenapa saya selalu membaca ini di akhir la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim? Karena sebagaimana riwayat Sahih Bukhari yang pernah kita baca bahwa Rasul jika datang musibah membaca ucapan itu, la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim. Jadi saya selalu ulang-ulang supaya kalian hafal. Nah, itu diajarkan oleh guru mulia kita juga, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib Al-Arif Billah Al-Musnid. Beliau menyampaikan itu, mengajarkan kepada kita untuk bahkan mentalkinkannya kepada kita untuk mengucapkannya. Jadi kita kalau terkena musibah, perbanyak kalimat itu, Allah Subhanahu wa taala akan segera menyingkirkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala musibah. Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala cobaan-cobaan yang sangat menyulitkan kita. Allah mempermudah segala masalah kita, menjauhkan segala hal-hal yang menyulitkan kita dalam kehidupan kita dunia dan akhirat, zahir dan batin. Selanjutnya bergelak setengah jam. Biari ridha karena Allah. Ya. Ridha karena Allah. Allah yang mau kalian duduk masih di sini seperempat jam lagi tadi udah 10:04. Sekarang 10:30. Allah yang mau kalian lebih lambat lagi di sini. Allah Subhanahu wa taala ingin melimpahkan cahaya dan nur kepada kita dengan menyebut namanya dan dengan berzikir kepadanya. Nah, selanjutnya kita bersalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketemu enggak bisa, paling tidak bersalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu doa penutup sebagaimana biasa oleh dan juga kalimat talqin oleh guru kita yang kita cintai, Fadilatul Sayyid Da'i Allah Al-Habib bin Muhammad Tawir Al-Abbas Mata'anallahu bih. Ingat hadits Rasul, barang siapa yang mengucap la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, Allah haramkan dia dari api neraka.
Hadirin hadirat, makanya akan ditalqin nanti oleh Habib Hud. Kita mengikutinya. Kenapa? Supaya Allah apakah cukup dengan la ilaha illallah udah nggak usah lagi ngapa-ngapain, nggak usah sholat, nggak usah zakat, nggak usah puasa, Allah haramkan dari api neraka. Orang yang ikhlas mengucap la ilaha illallah itu akan dibimbing oleh Allah, bikin sedemi sedikit hingga dia sampai pada keluhuran dan tidak wafat kecuali dalam husnul khatimah, haram dari neraka. Demikian yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ucapan dari dalam hati kita mengucap la ilaha illallah itu hidupkan seluruh keinginan yang baik dan banyak mematikan keinginan-keinginan yang buruk. Kita bersalam kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalam kepadaku, aku menjawab salamnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, musik kepada Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syami wa daraji.
سيدنا محمد الحبيب المحبوب الذي تتعشقه الأرواح وتحن إليه القلوب شافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله ومن إليه منسوب. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسم وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عن الحساب وأمان من العذاب وجوازا على الصراط ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.